Halo anak-anak kami yang ada di rumah, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak kami semua yang ada di rumah selalu sehat dan pastinya tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Jadi, jika kita ingin mencari informasi, dapat kita lihat melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah teks atau gambar dengan cara membuat pertanyaan. Nah, jadi anak-anak, jika kita ingin mengetahui informasi melalui teks atau gambar, kita dapat melakukannya dengan cara membuat sebuah pertanyaan berdasarkan gambar tersebut atau teks tersebut. Jadi, jika kita ingin mengetahui sesuatu melalui teks itu, dapat kita lakukan dengan membuat sebuah pertanyaan. Nah, anak-anak, tadi dikatakan bahwa jika kita ingin mencari sebuah informasi melalui teks atau gambar, dapat kita lakukan dengan cara membuat pertanyaan. Nah, di sini jika kita ingin membuat sebuah pertanyaan, kita dapat menggunakan kata tanya. Jadi, jika ingin membuat pertanyaan, itu biasanya menggunakan kata tanya atau diawali dengan kata tanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kepada kalian jenis-jenis kata tanya. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, misalnya kita ingin mengetahui benda yang ada di dalam gambar. Misalnya, apa permainan yang dimainkan oleh anak-anak, atau misalnya kita ingin mengetahui kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya seperti ini, apa yang sedang mereka lakukan pada gambar tersebut? Nah, itu dia menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat pada teks tersebut yang dimaksud, misalnya seperti ini. Di manakah anak-anak itu bermain? Atau di mana mereka bermain bola? Ya kan? Di mana mereka bermain bola? Nah, di mana ini untuk menanyakan tempat. Di mana mereka bermain bola? Atau misalnya, di mana alamat rumahmu? Di mana alamat sekolahmu? Jadi kata di mana untuk menanyakan tempat atau menanyakan alamat juga bisa. Kemudian, kata tanya selanjutnya adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Misalnya ada sebuah gambar anak menyiram bunga. Kata tanyanya menggunakan kapan. Contoh kalimatnya seperti ini. Kapan biasanya menyiram tanaman? Ayo, kapan biasanya menyiram tanaman? Ya, pagi hari atau sore hari. Atau misalnya boleh, kapan mereka bermain bola?
Boleh jawabannya sore hari. Jadi kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kata tanya yang selanjutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Misalnya ada sebuah teks. Kita ingin tahu nama tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Maka pertanyaannya adalah seperti ini. Siapa nama tokoh yang ada pada teks tersebut? Nah, ya, menggunakan kata siapa karena ingin menanyakan nama orang atau tokoh. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya seperti ini. Mengapa bunga itu layu? Boleh seperti itu. Mengapa bunga itu layu? Atau boleh, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kita ingin mengetahui alasan atau sebab. Maka menggunakan kata mengapa. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Misalnya, kita ingin mengetahui cara menanam tanaman. Nah, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Maka pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara merawat tanaman? Ya kan? Atau bagaimana cara menanam bunga? Boleh. Atau mungkin menanya keadaan. Bagaimana keadaanmu hari ini? Bisa juga. Jadi, jika ingin mengetahui keadaan atau cara atau proses, kita menggunakan kata bagaimana. Selanjutnya adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Misalnya ada sebuah gambar ada anak-anak sedang bermain di lapangan. Jumlahnya ada 5 orang. Kita ingin mengetahui jumlah anak yang ada pada gambar. Maka kita menggunakan kata tanya berapa. Maka contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Berapa jumlah anak pada gambar tersebut? Boleh. Atau misalnya kita ingin mengetahui banyak bunga pada gambar. Berapa banyak bunga pada gambar tersebut? Nah, jadi jika ingin menanyakan banyak atau jumlah, kita gunakan kata tanya berapa. Nah, anak-anak, begitulah cara membuat sebuah pertanyaan, yaitu menggunakan kata tanya. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Wujud benda, wujud dan kegunaan benda bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Contoh kosakata benda padat di bidang olahraga adalah sebagai berikut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kosakata tentang benda padat dalam bidang olahraga. Yang pertama, kosakatanya adalah bat. Arti dari bat adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Bat ini merupakan benda padat. Benda padat di bidang olahraga. Yang kedua yaitu net. Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Kosakata yang selanjutnya yaitu kok. Kok artinya bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak,
inilah beberapa kosakata tentang benda padat di bidang olahraga. Jadi ketiga benda padat ini adalah termasuk jenis olahraga. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya yaitu membuat pertanyaan dan jawaban sesuai gambar di atas menggunakan kata tanya di bawah ini. Jadi tugasnya adalah kamu membuat pertanyaan menggunakan kata tanya berikut berdasarkan gambar yang ada di atas. Setelah kamu buat pertanyaannya, lalu kamu buat jawabannya. Ingat ya, harus sesuai dengan gambar di atas. Misalnya, yang nomor 1, kata tanya apa? Pertanyaannya adalah, apa yang sedang mereka lakukan? Jawabannya adalah, mereka sedang membersihkan kelas. Jadi begitu seterusnya ya, harus sesuai dengan isi gambar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap apa yang telah kita pelajari hari ini dapat anak-anak kami pahami, yaitu tentang mencari informasi, menggunakan pertanyaan, dan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Baiklah anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua dan salam SFD.